Aku kamu kan artinya naksir kan? Naksir kalau di tanah Jakarta ini, Iya, Jakarta Jawa gitu ya. Bener. Iya makanya. Terus bagaimana? Jadi aku yang terbiasa, aku tetap aku kamu, tapi orang Jakarta pakai lu gua gitu kan? Iya. Tapi kan jadi aneh gitu kan? Awkward gitu kan? Halo Ces, udah lama gue gak pengen ngobrol sama orang dan sekalinya gue pengen ngobrol, kamera gue miring. Nah, udah beres. Nah, gue lagi pengen ngobrol sama teman kerja gue namanya Mbak Rari. Hai. Jadi premisnya adalah kita kan orang daerah ya. Yes. Kita dari ujung ke ujung. Gue orang Serang, beliau orang Surabaya. Surabaya. Nah, dimana Surabaya tuh kasar nggak sih bahasanya? Kasar ya, berarti setiap kasar daerah banget malahan dibanding Jawa yang lain. Daerah Jawa yang lain. Nah, ngomongin sakal, ini gue pengen ngomongin sakal secara bahasa ya, karena orang daerah ketemu di Jakarta ya, bekas mantan ibu kota ini biasanya sosokan Betawi, Nah, ini Mbak Rari ini kan akan segera pulang ke kampung ya. Kampung halaman dengan mau menjabat sebagai bupati. Gubernur gantiin Bu Risma. Marah-marah terus. Siapa tadi ngikuti aku? Kalian ada di sini bersama korban. Iya. Terus, nah ini masalahnya adalah Mbak Rari ini dua tahun di Jakarta ya. 2 tahun. Katanya waktu kita pernah bareng kayak gini Edufair, kita nih lagi jam istirahat, jadi ya jam makan siang coba sempetin ngobrol. Nah ini apa? Jangan senyum-senyum, ini lagi pencitraan loh ini. Jangan sampai ketahuan nih ya. Jadi selama kita kerja bareng kan pernah cerita tuh. Oh Dion, aku kaget tuh tinggal di Jakarta ternyata lebih kasar pada Surabaya. Nah itu gimana kondisi saat itu? Pertama kali datang ke Jakarta kan, aku pikir Surabaya itu udah paling kasar gitu kan. Kalau dengar kata cuk itu kan, ya kan? Iya. Zaman dulu kan belum tuh. Iya belum. Udah pening tuh. Jangan cuk. Terus begitu kesini, kok anak kecil gitu ya? Anjing lu gitu kan? Iya. Itu kayak anjing, anak kecil aja ngomong anjing gitu kan? Iya betul. Padahal di Surabaya tuh anjing tuh udah bener-bener level atasnya, cuk gitu ya. Iya. Nah, terus waktu jalan, aku kan kalau kos kan kebetulan aku deket kantor kan. Iya betul. Suka jalan kaki gitu. Tapi anak kecil-kecil tuh, hey anjing lu gitu kayak, astaga separah itu ya, anak kecil aja, anakku aja, aku punya anak 2 ya, aku aja dia ngomong jancuk, aku udah marah-marah yang, mulut ya. Terus tiba-tiba di sini yang anak kecil-kecil seumur anak-anakku tuh anjing gitu kan. Iya. Itu lumayan shocking banget sih, karena aku kan sebenarnya memang aku Surabaya tuh lahir di Surabaya, cuman aku tuh aslinya orang Jawa Tengah. Gitu. Orang Solo, yang mana orang Solo tuh kan lebih halus banget. Halus banget ya. Halus banget. Iya. Gak bisa ngomong kamu itu nggak boleh sebenarnya. Ngomong kamu nggak boleh. Terus ngomong apa Ike? Yeay. Maaf nih, maaf kan Solo kan kotanya Bapak Jokowi pasti nggak mungkin Ike tidak suka tinta. Jadi kalau kita manggil orang yang kita hormatin gitu ya, kita nggak boleh pakai kamu. Jadi kita panggilnya jenengan. Terus atau enggak Anda. Terus banget tuh sih. Iya. Anda gitu. Jadi input baru buat Dion dan buat temen kita nih. Oh, ada yang lebih KBBI ya ternyata ya gitu. Ada. Nah, kalau di Surabaya itu kalau lebih yang kita hormatin manggilnya sampean. Jawa Surabaya tuh. Iya, Surabaya aku geli banget kalau bener sampean karena suka disingkat pean. Sering banget deh sih. Kalau pean enggak itu. Pean. Aku nggak suka banget karena tuh kayak bagi aku terlalu sopan banget. Kayak nggak geli aja gitu dengernya. Karena aku kebiasaan di rumah kan pakainya jenengan gitu. Terus jadi pakai pean tuh kayak geli gitu kan. Terus kalau di Surabaya tuh kalau kita lagi chat sama teman-teman yang satu grup yang umurnya di bawah aku gitu ya, pasti Mbak Pean kemana gitu, apa sih Pean gitu kan. Itu udah bagi aku tuh sudah shock banget, padahal aku seumur hidup di Surabaya gitu kan. Dan aku pindah ke sini lebih parah lagi, katanya pernah nangis kan waktu itu ceritanya ya. Iya pernah nangis Bu. Udah seminggu. Tipes nggak sih gara-gara
orang tuh ya stres gara-gara kerjaan nggak cocok, ya ini gara-gara kultur nggak cocok, kentul kerjaan bahasa loh, aneh. Literasi itu gila ya. Iya, ya pasti kan dalam satu hubungan gitu kan, kita nggak ada yang nggak suka, kan wajar ya. Ya betul. Nah kan itu pernah denger nih, dia ngomongin aku, dia bilangnya ih anjing nih Rari gitu kan. Bagi aku yang kayak baru seminggu di Jakarta kayak, hah, aku sejahat itu kah sampai di anjing. Iya lagi. Kan? Dulu sempat baper sih dia juga waktu kecil. Iya kan. Terus dibilang babi katanya, anjir separah itukah aku sampai dipanggil babi, dipanggil anjing gitu kan. Padahal sebenarnya kan ya biasa aja itu kan maksudnya kalau memang nggak suka, kalau orang Surabaya nih kalau nggak suka lu ngomong sama gua gitu. Iya. Kita frontal ngomongnya. Kamu tuh ya gini gitu. Tapi kalau apa di sini kan kalau nggak suka tuh baru ngomonginnya di belakang terus jebret gitu, pakai kata-kata itu keluar semua yang kayak itunya. Nah, terus iya lagi. Iya kan? Terus nangis dong kayak, ih aku nggak cocok nih di Jakarta nih kayaknya gitu. Terus habis tapi apalagi kebanyakan teman-teman kantor kan orang Betawi ya. Iya betul. Kalau ngomong Edda, wah jebret. Ini kaget aja sih. Kayak orang Surabaya itu sudah kasar. Tapi kalau orang Betawi itu to the point. Kayak dewanya kalau di meme itu ada yang itu ya. Iya, gambarnya orang atasnya ada tapi yang nyembah. Paling bawah orang Solo gitu ya. Iya, sopan banget gitu. Iya, kayak kaget sih, kayak kesannya oh, orang Betawi kok ngomong begini ya gitu ya, kayak nggak ada misalnya nih udah tahu aku lebih tua gitu ya. Dia bisa ngomongin tuh, "Mbak, lu tuh ya kalau kecil gini dong, yang cepet gitu. Itu kayak, oh iya, kayak J, oh iya maaf. Cuma kan again secepat apapun kita beradaptasi gitu ya. Di Jakarta emang sangat cepat ya. Itu kalau cocoknya amat sangat luar biasa sih. Karena di Surabaya kan alon-alon saya kelakon di Jawa ya. Kalau di sini kan nggak pali kalau orang di Korea kan pali cepet. Korea itu pali. Iya. Kayak hampir sama gitu. Semua cepet. Nah, di situ yang lumayan culture shock itu banget sih, karena berarti kalau orang nggak suka ngomongnya langsung ya, itu poin ya. Terus nggak pakai yang nadanya dipelan-pelanin dulu. Mbak, bisa nggak lebih cepet lo kerja gitu kan, enak ya. Duitnya gini. Terus, maaf nih, boleh nggak kalau kerja lebih cepet gitu kan? Harapannya begitu. Iya. Ternyata tidak. Wah. Nah ini buat cerminan lo juga, kalau lo, wah Jakarta itu indah, ibu kota, ya memang ada istilahnya ibu kota lebih kerja pada ibu tiri sih ya, bener kan? Nah itu bagi orang-orang sana sih itu kan, karena dia juga waktu itu ini bukan antar bahasa daerah Jakarta sama Surabaya dan Kepulauan Jawa ya. Waktu dia pertama kali ke Bali juga waktu SMA ya, yang saudara tuh, Pi, gue pengen makan, terus dibully tuh, dasar orang Jawa ngomong kasar banget. Terus Dion SMA, saudara tuh kuliah, terus saudara Dion tuh cowok sama cowok ngomongin aku. Aku, jujur buat Dion sebagai orang Banten ya, ngomong aku sama aku ke cowok tuh kayak gay, tau nggak? Sumpah. Itu lagi. Sumpah demi Tuhan. Aku lo homo Pi itu dalam hati ya. Terus akhirnya dia cabut tuh temennya, Pi lu homo Pi sekarang Pi itu. Demi Tuhan, nggak bohong saudara. Jadi cocok juga. Jadi kan di Jakarta kan lu gua ya, lu gua. Aku kan masih belum bisa lu gua kan, kadang-kadang doang gitu. Terus kalau pakai aku kamu, kan naksir ya kan sih. Jadi mau pakai bener kan sih? Dia juga jujur ya. Dia tuh nggak bisa, gua tuh nggak bisa komunikasi sama beliau, dan satu lagi namanya Angelin, itu HRD, karena orang Solo. Kak Dion aku. Terus gua tuh komunikasi susah. Gua udah punya istri, ngomong kamu juga, sangkanya selingkuh kan. Tahu sendiri kan kantor kan, ya dimanapun kantor ya semua sama ya. Tembok itu berbunyi, ngomong setipis apapun kata-kata, hanya naksir atau selingkuh ya. Itu kadang bingung. Jadi istri itu kayak kalau gue cerita sama istri juga, Kak Angelin gini-gini, aku Kak Dion aku bukan jadi duta sampo lain, jadinya aku jadi curiga gitu. Itu kan anggota Sasmi ya. Aku kamu kan artinya
naksir kan? Naksir kalau di tanah Jakarta ini, tanah Jakarta Jawa gitu ya. Bener. Iya makanya. Terus bagaimana? Jadi aku yang terbiasa, aku tetap aku kamu, tapi orang Jakarta pakai lu gua gitu kan? Iya. Tapi kan jadi aneh gitu kan? Ambut gitu kan? Bener, makanya gue nih dia ada gini kan? Gue nih, jadi ngomong ke dia tuh Dion, selalu makin nama gitu. Iya, betul. Karena itu paling aman dan nyebut nama karena buat Dion ya pribadi nyebut nama tuh lebih kayak respect gitu loh. Kalau Dion ya secara pribadi ya. Kali Dion gue ini dong, meskipun kayak secara katanya psikologis kayak lo psikopat juga selalu membanggakan diri nama lo Dion. Bukan, gue nggak bisa komunikasi sebenarnya. Karena itu terlalu culture shock-nya dibahas itu seperti itu. Iya. Itu kan. Bahasa. Kalau kenal cowok gitu ya. Iya. Awal lu gua, tiba-tiba aku kamu kan curiga dong. Ini naksir kan? Naksir ya, apa sih banyak jangan. Naksir ini. Oh yuk gitu waduh. Wah, oh yuk ini kayaknya calon nih wah. Red Dots apa Oyo? Searching kosan gua. Kosan. Iya. Gak ada duit nih gua. Mau kondo jadi. Lanjut. Nah itu nah sesingkat cerita setelah 2 tahun di sini sudah terbiasa dong. Udah. Nah, jauh sangat terbiasa. Cara adaptasinya bisa nggak sharing ke teman Dion kalau misalkan teman-temannya si Bambi ya, kalau dia untuk bukan membentengi diri, jangan baper terhadap culture apalagi literasi bahasa penyebutan jenengan sampean Anda kamu Eke ngana gitu kan, itu bagaimana gitu? Susah sih ya. Jadi setahun pertama tuh struggling banget aku. Tapi again kadang suka gini nih. Misalnya nih habis meeting nih, terus bukan dimarahin, dikasih tahu, cuman nadanya tinggi gitu kan. Aku udah diem gitu. Terus si temen aku bilang, ih baper nih. Iya tahu. Iya kan segitu kan. Kita ada ekspresi, baper lu ya? Baper lu ya? Iya. Bukan baper, gue mencerna nih anjir. Ini serius apa enggak nih gitu? Itu kayak aku masih belum bisa membedakan ini kasih tahu apa marahin ya. Iya. Gitu loh. Karena kalau di Jawa marah itu mana sih? Gebrak ya. Gebrak gitu. Fisik, oke. Kamu tuh harusnya gini gitu. Itu marahin. Ini kan enggak marah. Cuman dia tinggi. Nah, bingung kan? Cuman kadang aku diam gitu kan, dia kan nangis tuh. Baper. Iya sih baper karena memang kadang tuh kan nohok banget ya kalau ngomong tuh. Nohok banget tuh yang bagi orang Jawa tuh kan nohok banget. Sebenarnya enggak sebenarnya. Wow. Enggak banget. Cuman bagi orang Jawa yang orang Jawa tuh kan kamu tahu Blangkon kan? Iya, Blangkon tuh kan bendol buri kan. Nah, jadi tuh kalau orang bilang Jawa tuh bendol buri artinya di depan tuh baik-baik aja, di belakang tuh bendol. Geretek gitu ya. Geretek gitu loh. Makanya kalau orang Betawi semua ih baper lu gitu. Itu kaget aku awal. Ih kok tahu sih aku baper. Kalau orang Jakarta masih gampang ketebak sih. Iya, ekspresi muka kan. Ketebak kan. Ketebak kalau marah ketebak. Iya. Kalau orang Jawa tuh kan diem aja kan dia kayak lu nangis mbak. Iya. Nggak nangis sih, cuman kaget. Ini apa maksudnya apa? Kalau marah aku harus ngapain gitu kan? Iya. Kayak apa ya? Mungkin orang bagian Jakarta ini lambat banget sih. Kok nggak ngerti sih gitu loh paling. Degetan juga sih. Karena itu orang Jawa tuh kayak kalau emang salah tuh kasih tahu salahnya di mana. Betul. Cuman kalau di sini kayak lu baca sendiri ya. Ini lu salah. Lu cari tahu sendiri tuh kenapa kamu salah. Improvement ya. Oke. Gitu. Jadi itu benar-benar improvementnya adaptasinya luar biasa sih di Jakarta. Iya, dan memang harus punya teman curhat ya. Nggak mungkin kalau nggak ada teman curhat tuh nggak mungkin. Itu bisa gila sih. Dia juga jujur aja. Kayak ya mungkin punya teman Surabaya juga tidak banyak gitu kan. Cuman kan secara intens ketemu komunikasi juga kan kadang suka ya cuma berdua ini sih sama teman kadang kayak bercandaan kan kalau dia kan suka ngebentak ya. Oh gitu, woi gitu kan. Anjing baper enggak ya? Kok baper enggak ini gua candaan anjing gitu kan. Iya kadang suka gitu juga sih kalau candaan dia juga gitu kayak. Apalagi ini orang tua lagi manajer ya anjing. Gimana ya? Iya enggak orang tua ya. Orang tua bisa kan jamu. Sepuh malah lebih kolot tuh. Lebih kolot. Nah, ini itu cara untuk membentengi diri jangan baper ya. Jangan baper sih enggak. Karena kalau baper capek loh. Capek ya. Aku kayak awal-awal tuh kan nangis terus tuh, pulang kos nangis, tiap malam nangis itu. Kemarin capek ya.
Dan lebih ke adaptasi kita ya. Iya mungkin adaptasi ya kayak masa gereja aku nangis sih gitu loh. Masa kayak gereja aku sedih sih. Iya. Cuma gini doang aku sedih sih. Jadi aku kayak nguat-nguatin diri sendiri gitu. Terus memang harus yang tadi ya punya teman sharing yang kayak enggak bukan gitu maksudnya gini gitu loh. Jadi kayak kita harus cari temen yang benar-benar ngerti sifat karakter kita tuh seperti apa ya. Benar itu penting banget sih. Karena kalau nggak gitu kita beneran yang capek itu loh. Lapar tuh capek banget. Cuma bahasa kata doang ya. Iya. Kayak enggak, maksudnya gini loh. Tadi Bapak bilang gini, maksudnya gini gitu. Iya. Oh gitu. Ya Jakarta bentuk improve sih, nggak bisa. Iya. Lah belajarnya sendiri kali. Ya. Tapi dengan aku di Jakarta, like my knowledge itu like 2 kali lipat naiknya gitu loh. Iya sih benar. Iya sih. Iya. Karena kayak dikasih tugas gitu ya. Kamu kerjain ini, dah. Kerjain ini, dah. Gitu. Ini apa ya kerjain nggak tahu gitu kan. Iya betul itu ya kamu pasti itu kayak my knowledge tuh jauh banget. Tuh orang Jawa tuh kayak kamu gini ya, kasih tahu gini ya gini ya gitu. Kalau Jawa gitu. Kalau Jakarta tuh tugas A ya udah mau gulung mau lompat udah kerjain pokoknya selesai itu A. Selesai di jam itu juga. Iya. Itu yang paling amazing banget sih itu. Tapi enak sih. Enak sih Jakarta. Kayak jadi tempat pinter ya masih. Tambah pinter. Tapi kalau itu jadi tambah kena mental, kalau nggak kuat ya. Jadi solusi dari gue kan, solusi dari Mbak Rari, ya adaptasi cari teman curhat ya. Itu untuk kesimpulan akhir kita closing karena kita mau kerja lagi ya. Citraan. terus ini sebelum kerja lagi. Jadi itu terus dari gue pribadi sih cuma simpel satu. Kalau nggak kuat mental jangan ke Jakarta udah. Jangan. Itu be honest ya. Iya. Aku sebulan di Jakarta tuh aku telepon terus sama psikiaterku. Oh, main psikolog? Aku psikiater nggak pakai psikolog lagi, psikiater udah pakai obat gua. Anjing. Seriusan. Saking aku sekaget itu. Sampai aku bilang, dokter, saya kayaknya cemas deh ini. Oh ya udah, nggak apa-apa. Nanti selama sebulan saya tambahin dulu dosisnya. Nanti kalau udah diturunin lagi ya sampai segitunya. Kalau tinggi lagi, udah lu mendingan matinya minum baygon gitu. Gitu. Enggak lah. Gila ya. Sampai sumpah Bu. Dia baru tahu lo asli. Di balik kata-kata ada sampai ke psikiater loh. Ada gitu. Jadi gila loh. Orang-orang bilang penyakit mental tuh kayak bilang itu it hits me hard gitu kan. Karena kan aku pindah ke sini sendiri gitu ya, dengan anak-anak gitu kan. Jadi perjuangannya itu jauh lebih luar biasa gitu. Tapi dengan akhirnya naikin dosis itu kayak getting better gitu loh. Kayak jadi tambeng aja gitu, mau orang di ngomong apa udah nggak nangis lagi tuh karena itu sebenarnya. Jadi adaptasi dari obat terus sering sharing ke sekolah psikiater juga. Jadi pakai Zoom. Psikiater kan di Surabaya waktu itu. And then dia bilang udah cari aja psikiater di Jakarta. Kebetulan nggak nemu yang sebaik beliau ya. Jadi dan semurah beliau juga. Mahal juga doi, sama aja. Jangan ngomong gitu teman Anda itu membantu Anda. Maaf pakai BPJS ya, jadi nggak apa-apa. BPJS sama sebulan sekali. Tapi sama beliau baik sih, jadi kayak udah kamu pindah aja ke Jakarta gitu kan. Terus, tapi belum nemu yang pas sama beliau. Memang itu kayak pas-pasan gitu loh kalau sama psikiater tuh mah. Tapi dengan itu jadinya kuat sih, karena yang nggak tahu kan, ya gimana kan namanya kita kerja ya, dimanapun ya, di kota manapun, ya kitanya harus kuat kan, bukan yang kantor atau kota itu mengikuti kita, tapi kita mengikuti mereka gitu kan. Betul. Gila, baru tahu. Ini kagetnya baru tahu. Nah, lu yang suka ngejat, gue penyakit mental, lihat orang ini psikiater, gila lo ya. Thank you Mbak. Sama-sama. Udah kita mulai kerja sambil ke psikiater.